Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga Buya dan Umi senantiasa diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dari hamba Allah ingin bertanya, Buya. Suami saat ini sedang berhubungan dengan wanita lain, sudah hampir setahun dan berniat menikahinya. Bahkan sudah berkunjung ke keluarga dan anak-anak wanita tersebut. Saya baru tahu 2 bulanan ini karena suami salah kirim WA, Buya. Salah kirim WA ke saya yang harusnya ke wanita itu. Akhirnya suami mengaku sedang menjalin hubungan dan minta izin untuk menikah secara siri dan minta agar dirahasiakan dari anak kami dan keluarga besar kami. Saya mengizinkan, tapi dengan syarat bila hutang-hutang kami yang ratusan juta, sisa bangkrutnya usaha suami dulu sudah lunas, agar tidak zalim kepada keluarga dan orang yang kami hutangi. Karena untuk kehidupan sehari-hari yang kebutuhan dasar saja, kami harus gali lubang tutup lubang, Buya. Pinjam ke saudara-saudara kami. Setiap suami gajian langsung habis kita bagi-bagi untuk bayar ini itu. Untuk sehari-hari saya hanya bisa membantu sedikit karena penghasilan tidak tentu. Kadang pinjam sana sini untuk bertahan hidup menunggu gaji suami bulan depan. Anak-anak pun sedang butuh biaya besar karena mereka semua sedang kuliah di luar kota. Hal inilah yang membuat saya galau, terombang-ambing dan tersiksa setiap hari. Kalau sudah mampu mencukupi nafkah keluarga sih, saya lebih senang suami segera menikah agar tidak terus bermaksiat berhubungan di belakang saya. Mereka komunikasi lewat telepon atau WhatsApp hampir setiap hari. Beberapa kali janjian bertemu. Belum sampai berzina, Buya. Saya jadi merasa seperti memberi izin mereka pacaran, padahal yang saya izinkan adalah menikah. Hal ini saya sampaikan ke suami. Dia bilang, cuma komunikasi saja, tidak ngapa-ngapain. Ikhlas saja, biar jalannya mengalir saja. Bila Allah mengizinkan akan dipermudah langkahnya dalam bayar hutang, dan bila berjodoh akan menikahinya. Saya tersiksa, Buya, cemburu dan khawatir mereka terjerumus dalam zina. Karena kami tidak tahu sampai kapan hutang kami bisa lunas. Hanya Allah tempat saya mengadu. Bila saya bicara dengan suami kadang berakhir dengan adu mulut. Jadi saya lebih memilih memendam sendiri. Mohon solusi dan arahan, Buya, agar hati saya bisa tenang, tidak minta cerai dan lebih ikhlas, tidak memikirkan perbuatan mereka yang kadang membuat hati panas. Terima kasih, Buya. Subhanallah. Kami lihat Anda istimewa. Sangat menyesal suami Anda kalau zalim kepada Anda. Dengan kelapangan hati Anda tidak rela kalau suami melakukan kehinaan, zina. Bahkan Anda lebih senang kalau seandainya dia melakukan pernikahan. Sepertinya suami Anda harus ketemu kami ini. Ini adalah kalau sampai dia harus menikmati dengan cara yang haram, dia bahaya dia. Urusan masalah hutang mungkin bisa didiskusikan seperti apa sebaiknya. Dan memang na'udzubillah ada sebagian orang yang na'udzubillah kadang lebih senang dengan keharaman. Mungkin menurut mereka lebih membangkitkan syahwat yang haram itu. Na'udzubillah, suatu ada orang dengan kepolosannya begitu. Bahkan sampai ngomong, na'udzubillah, dia belum menikah, sudah menikah lagi. Karena memang setan yang busuk, bukan karena dia menikah, dia punya istri 2. Sampai dia mengakuan, dia kejujuran waktu ngomong, setan dahsyat. Iya, Buya, waktu saya sebelum menikah dengan istri saya semangat. Setelah saya menikah kok kurang semangat saya, tapi saya mulai berubah dengan perempuan yang lain lagi. Ini kan setan, sehingga syahwatnya dengan yang haram. Jadi sudah punya istri 2. Dia rupanya memang itu adalah bisikan setan, yang haram akan selalu seperti itu. Anda lapang hati, baik sekali Anda, dan kami yakin Allah akan berikan pertolongan kepada Anda ingin muliakan suami seperti itu. Tapi kami sampaikan kepada suami, cobalah diskusi yang baik dengan istri. Kalau memang perlu dibantu, diskusi orang-orang bijak yang ngajak bicara urusan utang, urusan ini, sampai dia menikmati. Biarkan yang hanya komunikasi nggak normal, sudah lawan jenis, ada syahwat dan sebagainya, nggak normal. Dan wala taqrabu zina, yang dilarangkan tidak langsung zina, mendekati dulu dengan komunikasi semacam itu. Dan dia berarti dia itu ya mungkin bisa kita katakan, mohon maaf kalau suami Anda mendengar, dia dungu, kok malah dia yang marah-marah terus tidak enak dan sebagainya. Dia ibaratnya dia yang membuat sesuatu lah, masalah lah seperti itu. Dan Anda sebagai seorang istri juga bukan melarang begitu harga mati, akan hanya perlu beberapa syarat-syarat. Yang satu kan bisa ditawar asalkan dengan cara yang baik, kan begitu ya. Jadi kami himbau kepada siapapun, tolonglah jangan gampang coba-coba yang haram dan sebagainya, sehingga kalau orang biasa dengan yang haram, ternyata yang halal tidak nikmat sama sekali. Kenapa? Karena memang khufat neraka itu khufat bisyahwat. Kalau sudah haram tuh katanya sebagian ini WA saja sudah berdebar-debar. Nah ini, na'udzubillah. Tapi giliran sama istrinya sudah biasa saja. Ini kan problem, karena dia membuka pintu haram. Nah ini, hati-hati semuanya.
Hati-hati semuanya dalam hal yang semacam ini. Dan tadi masalah syarat istri dan masalah hutang itu apakah satu hal yang salah atau gimana? Ya, tidak ada masalah. Mungkin kekhawatiran soal istri, hanya dilihat apakah ada kemampuan. Jangan sampai gini loh ya, anak kecil coba nak ambil itu, nanti saya kasih hadiah lampu tinggi, itu nggak bisa ngambil, itu bohong. Artinya kalau memang suami tidak bakal mampu membayar utang karena memang tidak ada duit, ya syarat bohong kan, ya kan? Tinggal ya kan, kalau memang suami mampu barangkali ada aset, ya kan? Terus kok suami kok nggak segera menjual asetnya untuk menyelesaikan utang, berarti ini Anda menuntut syarat yang sah. Tapi kalau nggak punya, berarti seolah-olah nikahlah kamu, tapi kamu jangan nikah, begitu loh. Bohongan syaratnya. Jadi syarat yang dibuat hanya untuk menghalangi, tidak dengan kejujuran. Tapi tadi dikatakan kan untuk kehidupan sehari sampai ngutang-ngutang. Maka dari itu, makanya perlu dibahas seperti apa. Makanya kalau suami seperti itu kok sampai malah lebih mengerikan lagi, sudah begitu tambah sengsara dengan haram, dengan zina, dengan sebagainya. Baik, Anda nih jelas wanita istimewa, Anda lapang hati dan sebagainya. Dan suami Anda kalau mendengar suara ini, ayo diskusikan matang, minta petunjuk pada ulama, apakah harus melangkah dan sebagainya. Rasa takut padahal harus ditingkatkan, jangan main iseng dengan perempuan, dan jangan menjanji-janjikan dengan perempuan itu, nanti terlanjur dia berharap besar dan sebagainya, sehingga juga menjadi masalah lain ya. Segera diselesaikan dengan baik. Jadi gini loh, urusan syahwat itu pun di rumah sudah punya istri, akan tapi iya atau tidak gitu loh. Jangan hanya main-main, karena perempuan dia juga manusia, dia punya hati dan punya perasaan ya. Jangan sampai main perasaan kepada orang lain ya, memberi harapan dan sebagainya, seperti itu. Kalau memang tidak, putus supaya konsen kepada yang halal. Atau kalau iya, seperti apa prosesnya yang baik. Pun istri juga memberikan kelapangan yang, tapi dengan proses yang tadi disebutkan dengan syarat-syaratnya. Apakah syarat harus dipenuhi atau perlu proses, atau juga nanti bisa syarat yang bisa dikurangi atau sebagainya. Karena syarat itu sebenarnya syarat yang diberikan istri itu ya masuk akal, karena kan kekhawatiran wong dengan istri satu saja begini, bagaimana dengan istri dua ini kan ya. Apalagi tadi kata pinjam ke saudara-saudara juga maka kadang-kadang perlu kita tegur. Kadang suami itu begitu, ngurusi keluarganya saya nggak cukup, tapi dia menikah lagi. Ini kan sudah nggak benar. Kalau urusan syahwat apa nggak cukup dengan istrinya kalau dia tidak mampu. Memang istri yang kedua nggak kasih makan, dikasih makan dicukupi. Wah, Anda lebih dolim lagi. Yang pertama dengan anaknya nggak diperhatikan, yang kedua malah ini masuk wilayah itu yang memanfaatkan istilah poligami menjadi tidak baik gara-gara munculnya orang-orang semacam itu. Nah, gitu, jadi harus waspada. Artinya termasuk berarti dalam masalah nafkah, kan tadi katanya setiap gaji suami habis untuk bayar hutang, dan juga kadang untuk sisa-sisa hari ngutang ke keluarga, bahkan istri juga jadi ikutan dari penghasilannya pun habis untuk kehidupan sehari-hari. Nah, artinya kalau sampai suami memaksakan untuk menikah lagi, ini apakah sudah bisa masuk ke bab pernikahan yang haram Bu ya? Karena ibaratnya nafkah istri saja nggak terpenuhi gara-gara hutang itu. Belum tentu, karena kita tidak tahu apakah istri yang kedua nuntut nafkah atau istri kedua hanya pengen dari kejauhan, saya pengen status karena saya pengen aman saja di kampung saya digoda. Bisa saja, kita nggak ngerti kok. Karena ada seorang wanita menikah tidak perlu uangnya, tidak perlu nafkah, tidak perlu anak, hanya saya perlu menjaga diri karena saya bawahan saya laki-laki semua. Kita menemukan seorang perempuan mulia begitu tuh, saya menikah, saya sudah punya anak banyak. Cuman saya itu kalau sudah saya punya suami, orang nggak akan mencoba goda-goda. Bisa saja, kita tidak tahu sebabnya. Maka ini perlu didiskusikan yang baik. Jadi gitu ya, baik, Masya Allah. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan tadi kepada hamba Allah yang bertanya, Insya Allah semoga Allah memberikan solusi yang terbaik ya bagi permasalahan rumah tangga Anda, dan semoga hutang-hutang Anda segera Amin. Amin. Allah mudahkan. Anda perempuan baik, semoga dimudahkan hutang-hutangnya, dan semoga suami dijaga, semuanya, anak-anak sukses semuanya, saling mencintai, tidak ada yang berkurang, biarpun hanya ada ganjalan-ganjalan sedikit, setelah ini akan indah semuanya. Amin. Karena kelapangan Anda. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.